kita lanjut lagi ke tutorial yang berikutnya. Kita akan membuat pesan error validasi pada bagian perpustakaan. Di bagian perpustakaan ini kita akan membuat sekitar 5 tabel. Yang pertama di tabel tambah ada tambah penerbit, tambah rak, tambah JB atau jenis buku, tambah buku, dan tambah PS atau tambah penulis. Lalu pada bagian kontrolernya kita tambahkan penerbit controller, rak controller, jenis buku controller, dan penulis controller. Kita masuk pada bagian yang pertama yaitu penerbit controller. Di sini saya sudah memberi tanda di bagian bawah public function store ini kita tambahkan pesan error validasi. Langsung masukkan skripnya.
Ya, ini adalah skrip pesan validasi error pada penerbit controller. Kita masuk lagi pada bagian tambah bit.blade.php. Tadi tambah bit ini kita masukkan skrip menampilkan pesan error validasi pada bagian bawah body.
Ya, ini adalah bagian tambah bit.blade.php yang menampilkan pesan error validasi. Di sini juga jangan lupa kita harus menghapus requirednya pada setiap bagian tambah, karena nanti akan berpengaruh pada pesan errornya. Nanti pesan errornya tidak akan terbaca. Jadi pada bagian ini kita hapus karena ini adalah script bawaan dari Bootstrap 5. Kita hapus semua requirednya. Ctrl S. Selanjutnya kita masuk pada bagian rak controller dan juga tambah rak. Kita buka di tambah rak duluan. Rak controller. Di sini juga saya sudah menyiapkan tempatnya, sudah ditandai, jadi kita tinggal memasukkan script yang ada. Rak controller dan tambah rak. Tambah rak.blade.php. Oke. Kita ketikkan lagi script validasi untuk pesan errornya di bagian rak controller.
Oke, kira-kira seperti ini skripnya. Di sini skripnya sama saja dengan skrip yang pertama kita tulis. Jadi untuk mempersingkat waktu sebentar saya akan copy paste dan akan menunjukkan hasil akhirnya saja. Kita simpan dulu. Di sini kita lanjut lagi pada bagian buku controller. Kita hapus ini dulu. Jenis buku controller. Jenis buku controller dan tambah JB. Ya, di sini saya sudah mengcopy paste bagian menampilkan pesan error validasinya di bagian folder tambah dan juga folder controller. Lalu di sini kita ganti sedikit saja pada bagian controllernya. Coba kita lihat. Contohnya seperti buku controller ini. Di bagian script ini ada data yang harus diisi. Kalau tidak diisi maka akan muncul pesan errornya sesuai dengan nama foldernya. Kalau nama foldernya buku berarti atribut yang harus diisi yaitu judul, intisari, jumlah halaman, dan tahun terbit. Kita ganti di bagian ininya saja pada setiap folder yang ada pada controller. Contoh kita pergi ke penerbit. Di sini juga sama. Yang wajib diisi yaitu nama penerbit, kota, alamat, dan email. Kalau untuk pesannya di sini sama semua, wajib diisi maksimum dan maksimal dan minimal. Lalu ada untuk kolom untuk mengisi dengan angka, perintahnya
skripnya seperti ini. Selanjutnya di sini coba kita jalankan. Kita buka terminal di kuliah web PHP Artisan Survey. Kita buka di browser, localhost, kita coba di penerbit. Ya, di data penerbit ini kita di sini kita mencoba atau mengetes skrip yang tadi kita buat, apakah dia muncul pesan error atau tidak. Kita tidak usah mengisi kolom-kolom ini, kita langsung saja klik simpan. Ya, di sini berhasil. Di sini akan muncul script errornya di sini, dan kita harus wajib untuk mengisinya. Yang pertama yang kita perintahnya di sini wajib untuk mengisi kota, alamat, dan email. Oke, sekian tutorial dari saya. Terima kasih. Pada tutorial kali ini kita akan membahas migration pada Laravel. Pengertian migration Laravel. Migration adalah sebuah fitur yang ada pada Laravel. Migration merupakan control version system untuk database. Dengan menggunakan migration, memungkinkan kita untuk mengelola database dengan lebih mudah. Dengan menggunakan migration, kita bisa membuat tabel data lebih mudah dan cepat melalui terminal yang ada pada Visual Studio Code. Untuk menggunakan migration, yang pertama kita pergi ke env. Di sini kita cocokkan dulu datanya dengan database yang ada. Di sini connection MySQL, hostnya localhost, portnya 3306, databasenya kuliah web, username root, passwordnya di sini kita tidak perlu mengisinya dulu. Selanjutnya kita pergi ke terminal. Di sini kita akan membuat folder migrationnya. Saya pilih folder saya kuliah web. Di sini kita masukkan PHP Artisan make .2 migration spasi create underscore mahasiswa. Di sini saya menggunakan double A karena database saya sebelumnya sudah ada tabel mahasiswa di dalam database. Underscore table. Selanjutnya kita tekan enter. Oke, sudah jadi. Di sini foldernya tersimpan pada bagian database migration paling bawah tahun 2021. Ini adalah fitur tambahan migration yang sudah Laravel siapkan. Kita hapus saja. Remove. Kita klik pada folder yang sudah kita buat.
Di dalam file migration ini, Laravel sudah membuat dua metode, yaitu method up yang membuat tabel dan method down untuk menghapus tabel atau rollback. Di sini juga ada banyak sekali kolom lainnya yang sudah disiapkan oleh migration. Nanti kita akan mempelajarinya satu persatu. Selanjutnya kita tambahkan dulu script pada bagian dalam public function ini. Pertama, table ini kita masukkan dulu ke dalam sini. Ctrl V, kita tambahkan tanda petik. Lalu di bagian tabel ini kita ketikkan increment ID. Timestamps kita copy paste saja yang ini. Paste. Ctrl C. Ctrl V. Kita hapus. Kita ganti dengan string. Selanjutnya enter lagi. Bagian ini kita ganti dengan integer. Ctrl V lagi. Ini kita ganti dengan teks. Lalu bagian dalam ini kita ganti dengan alamat. Habis itu ini nama. Ini name. Lalu nama. Timestamp-nya oke. Di sini kita bisa sesuaikan dengan kolom-kolom yang ingin kita buat. Kemudian kita langsung bisa ketikkan perintah. Kita pergi lagi ke terminal. Di sini kita ketikkan perintah di CMD atau di terminal untuk menjalankannya. Ketikkan php artisan migrate partisan migrate. Save dulu. Tekan lagi php. Kalau sudah seperti ini, coba kita lihat kembali di bagian database kita. Di kuliah web, folder saya kuliah web, lalu kita coba refresh. Ya, sudah jadi.
ini ada muncul tabel mahasiswa A2 yang tadi saya membuat foldernya menggunakan double A. Ada ID, nama, NIM, alamat, grade, update, add. Lalu ada folder migration. Di sini ada ID migration dan batch. Kali ini kita akan belajar Eloquent pada Laravel. Seperti yang dijelaskan pada dokumentasi Laravel, Eloquent adalah sebuah fitur untuk mengelola data yang ada pada database dengan sangat mudah. Eloquent ORM menyediakan fungsi-fungsi active record atau fungsi-fungsi query SQL untuk mengolah data pada database. Dan fungsi query-nya semua sudah dibuat dan disediakan secara default dengan Laravel. Jadi kita tidak perlu lagi mengetik query MySQL yang panjang-panjang. Di sini kita cocokkan dulu database kita. Setelah itu kita masuk pada bagian terminal. Di sini kita akan membuat satu lagi kuliah web. Di sini kita akan membuat model menggunakan PHP Artisan. Kita ketikkan PHP Artisan make .2 model karyawan. Oke, sudah jadi model karyawannya. Di sini kita ketikkan ulang lagi PHP Artisan make .2 model karyawan min n. Lalu kita enter. Oke, sudah jadi model karyawannya. Karyawan.blade.php. Selanjutnya kita masuk ke tabel yang tadi sudah folder yang tadi sudah kita buat di karyawan. Lalu kita masukkan script. Di sini tabel ID-nya kita copy saja, masukkan ke tengah. Di ini kita ketikkan increment. Lalu tanda petik. Oke, seperti ini. Copy saja, Ctrl V. ID kita ganti dengan nama. Lalu increment ini kita ganti dengan string. Ctrl V lagi. Setelah itu alamat. Ini pakai teks.
atasnya. Karyawan ini kita hapus saja, hapus S di bawah juga kita hapus. Kemudian kita masuk lagi ke terminal, kita ketikkan PHP artisan migrate, enter. Oke, sekarang migrate-nya sudah berhasil. Coba kita lihat di database. Localhost phpMyAdmin di kuliah web. Di bagian di tabel karyawan. Oke, di sini sudah ada ID. Oke, setelah seperti ini kita membutuhkan data testingnya. Di sini kita akan menginput data dummy dengan Faker dan seeding pada Laravel. Kita kembali lagi pada script. Sini kita menggunakan seeder. Kita ketikkan php artisan make dua sheet karyawan seeder. Enter. Selanjutnya kita buka database lagi, kita refresh. Setelah itu kita buka di file folder yang baru saja kita buat. Di bagian karyawan seeder, di bawah public function ini kita beri tanda dulu Faker Indonesia, enter, tanda dolar Faker sama dengan Faker titik dua kali, create, buka kurung, tanda petik 1, ID underscore ID, titik koma, kita enter ke bawah lagi, kita beri tanda lagi, membuat data dummy sebanyak 10 record. Masukkan for buka kurung tanda dolar X sama dengan 1,
2 spasi lagi tanda dolar X spasi buka siku sama dengan 10.2 spasi tanda dolar X tanda tambah 2 kali, lalu kita buka kurung kurawal. Di dalamnya ini kita beri tanda lagi insert data bumi karyawan dengan VR. Masukkan db dua kali table kurung tanda petik karyawan insert buka kurung, enter ke bawah, nama enter lagi, masukkan alamatnya. Kita save dulu. Setelah itu kita jalankan pada terminal PHP Artisan db -2 db sheet spasi strip 2 kali kelas sama dengan karyawan Sider. Kita enter. Kita simpan dulu. Setelah itu kita ketikkan ulang lagi. Sini PHP Artisan db sheet spasi kelas sama dengan karyawan Sider.
PHP artisan DB sheet kelas karyawan Sider. Enter. Kita lupa menambahkan supportnya. Support Facades DB Ctrl S. Kita coba sekali lagi. PHP artisan DB sheet kelas sama dengan karyawan Sider. Illuminate database. Kita coba sekali lagi. PHP artisan DB sheet kelas sama dengan karyawan Sider. Oke, di sini kita sudah punya data dummy. Di sini coba kita refresh. Oke, sudah ada data testingnya. Selanjutnya kita pergi ke pegawai di karyawan migrate karyawan Sider. Database. Pergi ke sini, kita hapus torinya. Ketikkan protect
Setelah itu kita save dulu ini, kita pergi lagi ke web.php. Di sini kita tambahkan lagi root baru untuk karyawan. Root kedua. Setelah kita buat root untuk karyawan, kita buat lagi folder untuk karyawan, controller karyawan. PHP Ctrl S dulu. PHP artisan. Make controller spasi karyawan controller. Kemudian kita enter. Oke, sudah ada. Kita masuk ke pegawai controller karyawan controller yang kita buat. Controller karyawan controller. Di bagian ini kita beri tanda dulu mengambil data karyawan. Enter.
Selanjutnya di sini kita buat view baru lagi. View baru ini kita namakan karyawan.blade.php. Kita masukkan script HTML. Setelah itu dalam ini kita beri ukurannya dulu A1. Karyawan. Lalu di bawahnya kita masukkan enter, shift underscore for each kurung tanda dolar R1. Oke, setelah kita ketikkan script seperti ini adalah karyawan.blade.php. Di sini kita tangkap data yang dikirim dari controller dan kita tampilkan menggunakan for each seperti script yang ada di sini. Kita Ctrl S, lalu coba kita masuk ke terminal, kita coba jalankan.
pesan survei. Lalu kita pergi ke localhost pegawai. Localhost karyawan. Di sini ada error. Kita lihat kembali. Modelnya kita tambah S di sini. Selanjutnya kita pergi ke karyawan.blade.php. Kita lihat kembali alamat, tanda petik 1 spasi titik spasi tanda dolar K strip kurung alamat. S, coba kita jalankan ulang. Oke, jadi seperti ini. Kita sudah membuat tabel apalagi dia punya nama my book manok